Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, salam budaya, salam kebajikan. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Winolaini, NIM 2289220021. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang menggambar ilustrasi. Adapun dari tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada menjelaskan tentang pengertian dan fungsi seni rupa ilustrasi. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis ilustrasi. Yang ketiga membuat karya seni rupa ilustrasi sesuai tema yang diberikan. Apa sih itu ilustrasi? Sebelum kita menjelaskan tentang lebih dalam lagi tentang ilustrasi, di sini saya akan sedikit saja menjelaskan tentang pengertian dari menggambar. Gambar adalah karya seni dua dimensi yang menggambarkan objek, konsep, atau ide. Gambar dapat berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, mengkomunikasi perasaan dan pikiran secara visual kepada orang lain, mempresentasikan citra visual dengan teknik gambar yang mengunggulkan garis dan arsir. Yang terakhir ada menceritakan tentang suatu kisah atau cerita. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari gambar ilustrasi. Pengertian dari gambar ilustrasi adalah ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Adapun tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi juga dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang sebuah cerita. Ilustrasi juga sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami sebuah cerita. Di sini ada jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama ada kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi tentang cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia juga memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng dalam karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Yang kedua ada karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik. Terkadang juga gambar karikatur ini mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat dilihat dari tokoh manusia maupun hewan. Selanjutnya ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembar gambar yang singkat. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak yang nampak lebih menarik dengan adanya gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi sendiri di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Dan yang terakhir ada vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif
yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang pada bentuk objek gambar dalam ilustrasi. Yang pertama ada manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Yang kedua, ada tumbuhan. Dalam tumbuhan kita menggambar ilustrasi harus dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar lebih detail. Dan yang ketiga ada tokoh hewan. Dalam tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Dalam menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan juga teknik basah. Dalam teknik kering, menggambar ilustrasi tidak perlu menggunakan pengecer air atau minyak karena bahan-bahannya seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Kemudian dibuat sketsa. Untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Yang kedua ada teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian, ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini ada proses dari menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter. Di sini kita mari berdiskusi. Dalam diskusi kali ini, kalian akan diberikan sebuah cerita, video singkat tentang cerita yang akan dipaparkan dalam video berikut. Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon.
Tikus berjalan sambil asik bernyanyi hingga ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Aduh, sakit sekali. Rupanya tikus menginjak kulit pisang hingga ia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja ekor tikus masuk ke hidung singa. Ia membuat singa terbangun dengan marah sambil mengaum dengan keras. Singa segera menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan memohon kepada singa untuk tidak memakannya. Jangan makan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku kali ini. Dan aku akan membantumu ketika kau dalam bahaya. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga ia masuk ke dalam jaring-jaring besar. Singa marah dan ketakutan sambil mengaum dengan keras. Tikus mendengar suara auman singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. Jangan khawatir, singa. Aku akan menolongmu. Dengan segera, tikus menolong singa dengan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memutus tali jaring-jaring. Akhirnya, singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bangga dengan pertolongan tikus, ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kau sudah menolongku. Aku berjanji untuk tidak membuatmu takut lagi. Sama-sama, singa. Pada akhirnya, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Oke, baik teman-teman. Dari cerita tadi yang sudah dipaparkan dalam video tersebut, di sini kita akan mengidentifikasi. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama ada apa judul dari cerita tersebut? Yang kedua, dalam cerita tersebut masuk ke dalam sebuah jenis tema apa? Yang ketiga, apa bentuk dari objek cerita tersebut? Yang keempat, gambarlah ilustrasi sederhana dari cerita tersebut. Nah, yang soal pertama kita akan menjawab bareng-bareng ya. Yang pertama, judul dari cerita tersebut ada yang tahu? Ya, judul cerita tersebut menceritakan tentang singa dan tikus. Dalam cerita tersebut masuk ke dalam sebuah jenis tema apa? Video tersebut masuk ke dalam jenis kartun. Ketiga, bentuk dari objek cerita tersebut yaitu objeknya berupa hewan, karena cerita tersebut itu menceritakan tentang hewan singa dan semut. Mengapa hewan dalam cerita tersebut menceritakan sebuah hewan singa dan tikus, tidak ada tokoh manusia? Yang keempat, gambarlah ilustrasi sederhana dari cerita tersebut. Nah, kalian di sini akan diberikan sebuah tugas untuk menggambar sesederhana mungkin tentang ilustrasi dari cerita tersebut. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ada teknik kering dan teknik basah. Sekian dari
pemaparan materi tentang menggambar ilustrasi yang telah saya paparkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.